Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Pagi hari, waktu sarapan. Ketika Long Hao Shen dan Keier tiba bersama di depan rekan mereka, semua orang, termasuk Gao Yingji, merasa ada yang tidak beres dengan mereka berdua. Meskipun Keier buta, perubahan masih bisa dirasakan di atmosfer. Hanya, karena dia mengenakan kerudung hitamnya, tidak ada yang bisa melihat ekspresi wajahnya saat ini. 9 pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk juga sedang makan di ruang makan yang sama. Selanjutnya, perjalanan mereka akan dilanjutkan. Lin Xin berbisik di telinga Long Hao Shen dengan suara rendah, "Kapten yang bagus. Kamu benar-benar pantas disebut pahlawan muda." Bingung, Long Hao Shen menjawab, "Apa?" Lin Xin terkekeh dan menjelaskan kepadanya, "Tadi malam, aku pergi ke kamarmu mencarimu, tapi tidak ada seorang pun di sana. Tampaknya Anda tidak kembali ke kamar sepanjang malam. Kendalikan dirimu, kamu harus menahan diri." Baru kemudian Long Hao Shen memahami alasan di balik ekspresi wajah teman-temannya, langsung menyatakan dengan malu, "Sudah waktunya makan, ayo cepat." Saat dia berkata begitu, dia memberi Keier semangkuk bubur, mengambil beberapa makanan untuk dirinya sendiri, dan kemudian mulai makan. Meskipun ekspresi si Masian tidak sevulgar Lin Xin, dia juga memberi Long Hao Shen pandangan bingung sambil diam-diam mengangkat jempolnya ke arah Long Hao Shen. Namun, Long Hao Shen sedang makan dengan kepala tertunduk, jadi dia tidak melihatnya sama sekali. Tapi ketika mereka selesai makan dan naik kereta lagi, Gao Yingji melewati sisi Long Hao Shen dan mengeluarkan sebuah kalimat kecil, "Bukankah perkembangan ini sedikit terburu-buru?" Sebuah perubahan muncul di sudut mulut Long Hao Shen, tetapi pada akhirnya, dia tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada yang lain. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan, "Sebenarnya, saya tidak melakukan hal seperti itu." Dan faktanya, di pagi hari ketika Keier terbangun dari alam mimpi di sisinya, dia diam-diam memeluknya setelah merasakan tubuhnya yang terbuka di bawah selimut. Dan juga di pagi hari itu, Long Hao Shen sudah merasa jauh lebih disiplin daripada tadi malam. Untuk menahan tubuh Keier dengan selimut di antara mereka sudah merupakan ujian besar untuk tekadnya. Awalnya ada sisi pada dirinya, jadi terhadap ejekan rekan-rekannya, dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak sepenuhnya tidak bersalah. Bertentangan dengan harapan, Keier tidak muncul sedikit pun malu. Rasa malunya dan perasaan tersembunyi lainnya adalah hal-hal yang hanya akan dia ungkapkan kepada si idiot itu. Dari mata yang lain, dia sama seperti sebelumnya, seorang pemuda sedingin es dan pembunuh terbaik dari generasinya. Dalam 10 hari tersisa, 10 anggota pasukan perburuan iblis yang baru terbentuk menghabiskan sebagian besar waktu mereka di gerbong, tetap berada di dalam dari fajar hingga malam sambil menuju ke perbatasan timur aliansi. Gao Yingji melakukan apa yang dia katakan, menyampaikan pengalamannya ke Long Hao Shen setiap hari. Meskipun yang dia ajak bicara adalah Long Hao Shen, yang lain secara alami harus mendengarkannya. 10 hari berlalu, dan semua orang merasa mendapat banyak manfaat dari situasi tersebut. Pada saat yang sama, dengan bantuan pil pengumpul spiritual Lin Xin, pertumbuhan energi spiritual internal si Masian dan Chen Yinger sangat cepat. Secara alami, si Xiaoxue tidak bisa mendapatkan keuntungan dari perlakuan seperti menerima pil pengumpul spiritual ini karena dia bukan anggota pasukan perburuan iblis mereka. Biaya pembuatan pil pengumpulan spiritual ini terlalu besar. Dalam rentang waktu yang singkat ini, posisi semua orang dalam tim ditetapkan dengan Long Hao Shen sebagai kapten dan Keier sebagai orang yang memiliki senjata utama. Lin Xin bertanggung jawab atas masalah keuangan dan 2 orang biadab, si Masian dan Wang Yuan, tidak terlalu peduli dengan masalah ini, mereka hanya peduli tentang pertempuran. Demikian juga, Chen Yinger bahkan lebih tidak tertarik. Kota Eksorsis, ini adalah kota paling strategis di daerah perbatasan aliansi kuil. Kota ini hampir dibangun seperti benteng, terletak di atas pegunungan, dan berada di antara 2 gunung besar. Medan membuatnya tampak seperti benteng yang tidak terjangkau, sangat sulit untuk diserang. Exorcist City juga disebut Exorcist Mountain Range dan dapat digambarkan sebagai pegunungan berkelanjutan yang menghalangi jalan para iblis dan membentang lebih dari 1000 mil,
dan juga dikenal sebagai jalur gunung penting yang melambangkan perlawanan dari Temple Alliance melawan serangan iblis dari timur. Dengan kata lain, jika kota eksorsis akan jatuh, pasukan iblis akan dapat masuk dan berbaris tepat ke wilayah aliansi. Dengan demikian, aliansi kuil memiliki kekuatan militer besar-besaran yang bersiaga di sana sementara, pada saat yang sama, markas utama kuil pembunuh juga terletak di sana. Ini adalah tempat di mana Keir tumbuh sejak muda. Dan hari ini di siang hari, 10 kereta yang datang dari kota suci tiba di kota pengusir setan, dan di bawah pengaturan kuil pembunuh, 10 pasukan perburuan iblis pendatang baru yang baru dibentuk telah diperiksa ke sebuah hotel di sebelah timur kantor pemerintah. Setelah beristirahat pada sore hari, 10 pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk dipimpin oleh kapten tim masing-masing ke aula konferensi setelah makan malam. Mereka akhirnya mencapai lokasi untuk misi mereka selanjutnya. 10 pasukan perburuan setan duduk dalam 10 baris, masing-masing kapten pasukan perburuan setan duduk di kursi pertama. Long Hao Shen berada di baris pertama, dan di belakang adalah Yang Wenzhao. Yang Wenzhao sesekali menoleh untuk melihat Chen Yinger, yang duduk di belakang kursi pasukan pemburu iblis pertama, tetapi Chen Yinger tidak menoleh ke belakang, meskipun dia kadang-kadang mengelilingi sekelilingnya dengan beberapa pandangan. Long Hao Shen sedang melihat Li Xin, yang berada di baris kedua, dan menyapanya dengan gerakan tangan. Li Xin adalah wakil kapten dari pasukan perburuan iblis prajurit keempat dan memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam timnya. 10 kapten pasukan perburuan iblis akan duduk di kursi barisan depan, tetapi 2 kursi masih kosong. Jelas, orang lain masih berdatangan. Langkah kaki terdengar dan semua orang tanpa sadar menoleh untuk melihat keluar pintu dan hanya melihat seorang pria dan seorang wanita memasuki ruang konferensi dengan beberapa pengawal yang mengenakan pakaian bela diri lengkap. Dari penampilan mereka, keduanya tampak berusia sekitar 30 tahun. Pria itu mengenakan pakaian militer hitam yang dibatasi oleh benang emas dan membawa penampilan yang mewah. Dia memiliki tubuh yang ramping, penampilan yang tampan, rambut pendek berwarna ungu, dan tampak penuh vitalitas. Matanya berkilat dingin dan bangga. Dengan tampilan setajam tombak, suasana dingin yang menggigit segera memenuhi aula konferensi yang sangat besar begitu dia masuk. Di sampingnya adalah seorang wanita yang mengenakan gaun penyihir berwarna biru, tubuhnya dikelilingi oleh esensi air yang kaya yang berdenyut seolah-olah itu hidup. Dia terlihat jauh lebih muda dibandingkan dengan pria di sisinya, memiliki rambut berwarna biru muda, dan wajah yang indah, secara alami mempesona. Matanya yang menawan menyapu kerumunan, seolah-olah dia sedang mencari seseorang secara khusus. Melihat pasangan ini, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi menatap kosong pada mereka. Dia tidak tahu mengapa, tetapi di dalam hatinya, dia memiliki perasaan yang agak akrab dengan mereka. Dengan cepat, kedua orang ini tiba di tengah panggung. 10 ksatria kuil dan pemimpin telah berdiri beberapa waktu yang lalu, dan Gao Yingji mengambil inisiatif untuk naik dan menyambut mereka, menyapa mereka dengan sopan. Kakak sulung Gao. Dari suaranya, pria ini terdengar agak bersemangat saat dia maju untuk memeluk Gao Yingji. Wanita itu mengikutinya dan tersenyum pada Gao Yingji sebelum tetap di samping. Mendengar suara pria itu, yang duduk di belakang Long Hao Shen, tubuh Keir sedikit bergetar, tapi dengan cepat pulih seperti biasa, wajahnya masih sedingin biasanya. Gao Yingji mengubah arah dan melihat ke arah sekelompok pemuda, biarkan saya memperkenalkannya kepada Anda, dia adalah Seng Lingxin. Tuan Seng adalah panglima tertinggi distrik militer pengusir setan dan juga pembunuh termuda yang telah mencapai langkah Raja Pembunuh dalam seluruh aliansi. Raja Pembunuh. Itu adalah pembunuh dari langkah ketujuh. Tuan Seng ini sepertinya baru berusia sekitar 30 tahun, mungkinkah dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh pada usia yang begitu muda. Untuk sesaat, talenta terpilih dari 6 kuil besar tidak bisa tidak menatapnya, penuh dengan kekaguman. Seng Lingxin tersenyum tipis dan berkata, kakak Gao melebih-lebihkan. Saya berusia 37 tahun ini tidak bisa dianggap muda lagi. Kalian adalah pahlawan muda sejati. Saya harap dalam perjalanan di distrik militer eksorsis ini, di kota eksorsis saya, semua orang dapat menunjukkan potensi mereka.
Gao Yingji kebetulan melihat wanita itu, dan pada saat ini, tatapannya terfokus pada kerumunan, sedikit perubahan muncul dalam penampilannya. Tatapan ini dipenuhi dengan kesedihan, kerinduan, dan beberapa hal lainnya. Orang ini adalah pemimpin resimen penyihir kota pengusir setan dan ketua aula kuil penyihir pembantu kota pengusir setan, Grandmaster Sihir Lan Yanyu. Seng Lingxin dengan ringan menyentuh Lan Yanyu yang tampak kusam. Baru kemudian dia bereaksi, mengangguk ke semua orang di bawah. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, penampilannya tetap sama dari awal hingga akhir. Long Haoshen melihat perubahan ini karena tampilan Lan Yanyu sebenarnya berorientasi ke arahnya. Apakah dia melihat Keyer? Seng Lingxin dan Lan Yanyu duduk di kursi di tengah peron, dan Seng Lingxin berkata dengan nada yang dalam, "Selamat datang untuk kalian semua di kota eksorsis. Sebelum memberikan misi yang berbeda kepada kalian semua, pertama-tama saya akan mempresentasikan situasi distrik militer eksorsis dan kota eksorsis saat ini. Saya harap ketika tiba saatnya bagi Anda untuk pergi, Anda akan berada dalam kondisi yang cukup baik untuk kemudian kembali dengan penuh dengan poin kontribusi." Distrik militer eksorsis mengendalikan seluruh area termasuk seluruh pegunungan eksorsis. Dari utara ke selatan, itu mencakup jarak terus-menerus 1654 km. Medan pegunungan ini memanjang secara vertikal, membuat sebagian besar distrik militer eksorsis sangat sulit untuk diserang dan memungkinkan kita untuk memblokir iblis-iblis ini. Dan karena ini, aliansi stabil dan kami masih hidup. Saat ini, mayoritas distrik militer eksorsis diawasi dan dikomandoi oleh Assassin Temple kami dengan bantuan dari 5 Great Temples lainnya. Termasuk bagian utama dari mereka yang menjaga lokasi strategis dari pegunungan eksorsis. Pasukan kami berjumlah 80.000 tentara. Di bawah komando utama dari markas besar aliansi, kuil Assassin telah berjanji hidupnya untuk melawan musuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Sejak era kegelapan ini dimulai 6.000 tahun yang lalu, distrik militer eksorsis dan kota eksorsis telah mengalami ribuan serangan dari iblis, tetapi tidak pernah jatuh. Tempat ini dipenuhi dengan darah dan air mata dari para tetua kita yang tak terhitung jumlahnya yang nyawanya diambil oleh para penyerbu iblis yang tanpa ampun. Mendengar kata-kata Seng Lingxin, 10 pembunuh pasukan pemburu iblis pendatang baru, dengan pengecualian dari Keyer, semuanya tampak sangat bersemangat dan bangga. Kota eksorsis ini adalah tanah suci para pembunuh. Bagi mereka, bisa ikut serta dalam pertempuran di sini merupakan suatu kehormatan yang sangat besar. Serangan militer iblis telah diluncurkan, bertempur dengan tentara kami yang telah menjanjikan hidup mereka untuk aliansi. Anda akan dibagi menjadi 10 tempat perkemahan militer untuk bekerja bersama dengan pasukan infanteri paling dasar kami untuk belajar bagaimana bertindak secara kooperatif. Di antara pasukan ini, Anda tidak akan memiliki hak istimewa dalam bentuk apapun, dan membunuh musuh tidak hanya akan memberi Anda poin kontribusi, tetapi juga akan menjadi satu-satunya cara bagi Anda untuk dipromosikan di dalam tentara. Semakin tinggi jumlah poin kontribusi yang dimiliki tim, semakin penting misi yang akan diterima tim dalam rentang waktu 3 bulan, level manapun yang akan Anda capai akan bergantung pada upaya Anda sendiri. Anda harus ingat bahwa, jika salah satu anggota tim Anda mati, pasukan perburuan setan Anda akan dibubarkan dan poin kontribusi Anda akan diambil kembali. Di medan perang, kekuatan individu selamanya akan tetap tidak signifikan, bekerja sama sebagai tim adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Konferensi berlangsung singkat. Setelah pidato singkat Seng Lingxin selesai, 10 petugas datang dari luar. Mereka adalah 10 komandan batalion infanteri, masing-masing memimpin pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk ke barak. Secara alami, mereka tidak akan membuang waktu karena pendatang baru sudah tiba. Matanya terpaku pada Long Haoshen, Keyer pergi bersama dengan pasukan pemburu iblis kelas 1 prajuritnya. Lan Yanyu, yang dikendalikan oleh emosinya, ingin berdiri untuk mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Seng Lingxin. Yang terakhir menggelengkan kepalanya dengan wajah serius dan mata indah Lan Yanyu segera menjadi lembab. Kelompok Long Haoshen ditugaskan ke batalion infanteri pertama. Komandan batalion adalah seorang pria parubaya dengan penampilan luar yang agak mirip dengan Gao Yingji.
Kalian semua berada di antara elit aliansi. Saya merasa sangat tersanjung dengan kenyataan bahwa Anda telah, meskipun hanya sementara, bergabung dengan batalion saya. Saya adalah komandan batalion dari batalion pertama, Zhang Hairong. Keluar dari ruang konferensi, komandan batalion pertama ini secara bersamaan memimpin kelompok itu ke barak sambil memperkenalkan diri. Tanggung jawab interaksi sosial secara alami jatuh pada Long Hao Shen. Sambil tertawa samar, dia berkata, Komandan Batalion Zhang, Anda terlalu rendah hati. Prajurit Exorcist City semuanya adalah pahlawan yang menjaga negara, dan lebih tepat dikatakan bahwa merupakan kehormatan bagi kami untuk bisa masuk ke Batalion 1. Mulai sekarang dan seterusnya, kami akan menjadi sekelompok tentara di bawah komando Anda. Sebagai perwakilan dari pasukan perburuan iblis pertama, saya jamin bahwa, meskipun kami bukan tentara, kami akan mematuhi dengan ketat setiap perintah Anda. Mendengar pernyataan Long Hao Shen, Zhang Hairong merasa nyaman jauh di lubuk hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pemuda berusia sekitar 10 tahun ini benar-benar akan bertindak dengan cara yang sesuai. Pasukan perburuan iblis adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap prajurit dari aliansi kuil, tetapi Zhang Hairong tidak terlalu tertarik untuk menambahkan salah satu dari mereka ke pasukannya untuk sementara. Bahkan jika anak-anak muda yang bangga dan berbakat ini setidaknya telah mencapai langkah keempat kultivasi, apakah mereka akan benar-benar mematuhi perintah? Faktanya, Zhang Hairong sendiri hanyalah seorang prajurit dari langkah keempat. Jika talenta muda ini tidak mendengarkan perintahnya di medan perang dan mulai bertindak atas kemauan mereka sendiri, mereka tidak hanya akan sedikit berguna, tetapi juga kemungkinan akan membawa banyak masalah bagi mereka. Meskipun Zheng Lingxin mengatakan bahwa elit pasukan pemburu iblis ini harus diperlakukan seperti prajurit biasa, bisakah mereka benar-benar melakukannya? Masing-masing dari pasukan perburuan iblis ini terdiri dari favorit aliansi, dan jika bahaya menimpa mereka, mereka mungkin tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Lebih jauh, Zheng Lingxin telah memberitahu komandan batalion ini secara pribadi beberapa waktu lalu bahwa, apapun keadaannya, prioritas utama mereka adalah menjamin keselamatan para talenta muda ini. Secara khusus, ketika Zhang Hairong melihat grup yang membentuk pasukan pemburu iblis kelas 1 tentara ini untuk pertama kalinya, dia merasa lebih kecewa. Di antara mereka, selain si botak yang tampak sedikit lebih tua, sepertinya tidak ada dari mereka yang berusia di atas 20 tahun. Dan dari kelihatannya, yang lebih muda bahkan belum berusia 18 tahun. Hanya surga yang tahu bagaimana mereka menjadi anggota pasukan perburuan iblis. Memiliki hak istimewa ini di usia yang begitu muda tidak selalu merupakan hal yang baik, mereka kemungkinan besar akan sangat arogan saat tiba. Tapi ketika dia merasa khawatir akan hal ini, kata-kata Long Hao Shen mencairkan kekhawatiran itu, perasaan tidak nyaman itu, seperti secangkir teh panas. Bagi seorang prajurit, hal terpenting adalah mendengarkan perintah atasannya. Kata-kata Kapten Muda Long Hao Shen tidak hanya dirumuskan dengan sopan, tetapi juga segera meredakan kegelisahan dalam dirinya. Zhang Hairong segera merasa sangat nyaman, dan pada saat yang sama, mau tak mau merasa penuh pujian, dia memang layak disebut bakat muda. Sungguh kesadaran yang luar biasa. Deklarasi Long Hao Shen secara alami bukanlah sesuatu yang dia buat sendiri. Kemarin, Gao Yingji memperingatkannya lagi dan lagi tentang bagaimana harus bertindak ketika memasuki tentara, dan pada saat yang sama, memberitahunya apa tugas terpenting seorang prajurit. Meskipun bahkan tanpa peringatan berulang Gao Yingji, Long Hao Shen masih akan berperilaku benar. Dengan deklarasi yang baru saja dia sampaikan, tidak diragukan lagi akan lebih mudah bagi tim baru ini untuk berbaur dengan para prajurit. Zhang Hairong tertawa terbahak-bahak dan menjawab, Kapten Long, Anda terlalu rendah hati. Dengan orang tua vulgar seperti saya, kesopanan tidak diperlukan. Mulai sekarang dan seterusnya, grup Anda akan bertindak sebagai tentara baru. Tugas Anda adalah mengikuti saya dalam menyerang musuh. Sima Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Komandan Batalion, apakah kita akan bertarung di garis depan di sisimu? Zhang Hairong menegakkan dadanya sendiri, membentuk kepalan tangan, dan meletakkannya di dadanya, kamu benar bertanya tentang ini.
Batalion di bawah komando saya tidak memiliki seorang pengecut pun di dalamnya. Saudara-saudaraku yang bersumpah dan aku akan mempertaruhkan hidup kita bersama denganmu, bertindak dengan cara yang paling cocok untuk seorang prajurit untuk bertindak. Anda mungkin merasa nyaman di sisiku. Kamu akan selalu bertarung di garis depan, menghadapi musuh yang paling kuat. Pada titik ini, semua orang hanya bisa merasakan rasa hormat penuh untuk pria ini. Implikasi Zhang Hairong sangat jelas. Di medan perang, dia akan berada di paling depan. Jika komandan batalion, yang memimpin 1.000 tentara, menyerang musuh di depan, bagaimana mungkin para perwira dan prajurit tidak mengikutinya? Ya, Long Haoshen melakukan penghormatan terhadap Zhang Hairong. Di dalam ketentaraan, memberi hormat bukanlah cara yang sangat standar untuk menunjukkan rasa hormat. Tentu saja, penghormatan ksatria bahkan lebih tidak standar. Batalion infanteri terletak dekat dengan kota. Dengan ancaman besar yaitu ras iblis, kekuatan militer harus kuat. Jika pertempuran akan pecah tepat di depan penduduk, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi, sejak lama, manusia sangat mementingkan pertahanan, dan bagian terpenting dari pertahanan ini secara alami adalah infanteri. Zhang Hairong menugaskan mereka ke tempat tinggal yang menampung 10 orang, meskipun anak laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama di sana tampak agak tidak senonoh. Karena perbedaan jenis kelamin yang dibuat dalam pasukan perburuan iblis, perlengkapan standar tidak diberikan kepada mereka, tetapi setiap orang hanya memiliki satu set pakaian militer yang bersih. Tidak ada seragam untuk wanita, meskipun Wang Yuanyuan tidak terlalu mempermasalahkannya karena dia memiliki tubuh yang tinggi yang bisa dikatakan cocok untuk pria. Namun, seragamnya terlalu longgar saat dikenakan oleh Keir dan Chen Yinger, membuat semua orang kesulitan menahan tawa mereka. Pada saat itu, Chen Yinger mengungkapkan sisi lain dirinya. Gadis ini benar-benar membawa satu set jarum dan benang, memotong seragamnya bersama dengan seragam Keir dan menjahitnya lagi. Dan setelah hanya setengah jam bekerja, seragam kedua gadis itu sangat cocok untuk mereka. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan melakukan gerakan seperti itu di lengan bajumu, Yinger. Tidak heran Yang Wenzhao sangat sadar akan Anda. Lin Xin berkata dengan sedikit terkejut. Chen Yinger menyatakan dengan bangga, sekarang saatnya cerita wanita ini berakhir. Jangan kaitkan aku dengan Yang Wenzhao itu, aku sedang tidak ingin mendengar namanya. Lin Xin terkekeh dan berkata pada gilirannya, oke, saya tidak akan menggali lebih jauh dalam masalah ini. Ayo, ini waktunya narkoba, waktunya narkoba. Saat dia berkata begitu, beberapa botol porselen muncul di tangannya, sebenarnya ada 2 botol per orang. Sima Xian mengacungkan jempolnya, kakak punya narkoba, itu benar-benar tidak berlebihan, ini memang cukup mengesankan. Apa hal-hal ini kali ini? Petik 2. Lin Xin tertawa samar dan menyatakan, dalam botol putih ada pil pengisian spiritual, sekali lagi dinamai oleh Hao Shen. Di dalam botol kuning ada pil energi. Pil pengisian spiritual akan memulihkan 200 energi spiritual dalam waktu singkat, kira-kira 5-10 detik. Kecepatan pengisian setiap orang tidak sama, jadi hitung sendiri saat pertama kali Anda mengambilnya. Adapun pil energi, dapat meningkatkan energi spiritual eksternal Anda sebesar 500 unit dan akan bertahan selama 20 napas. Setelah saya meningkatkan yang ini, efeknya sekarang bahkan lebih baik. Yang memalukan adalah saya tidak memiliki bahan untuk pil peledakan spiritual, jika tidak, saya akan membuat lebih banyak lagi untuk Anda. Long Haoshen memberitahunya, kamu sudah memberiku beberapa pil ledakan spiritual terakhir kali jadi aku tidak perlu. Saya masih memiliki 10 dari mereka yang tersisa, mari kita bagikan kepada semua orang. Dengan bagian yang sama, peluang kita untuk bertahan hidup akan sedikit lebih baik. Namun, kali ini, Lin Xin telah mengosongkan banyak tabungannya yang diperoleh dengan susah payah. Ada total 30 pil pengisian spiritual dan yang disebut pil energi. Lebih lanjut menambahkan pil meledak spiritual yang Long Haoshen pisahkan dengan rekan satu timnya, skuad perburuan iblis yang baru dibentuk tidak mungkin dapat dibandingkan dengan mereka dalam hal kualitas item tambahan. Han Yu terkekeh, siapa bilang tidak punya pendeta tidak akan berhasil.
Utilitas seorang alkemis seperti Brother Lin bahkan lebih besar daripada seorang pendeta. Lin Xin meringis, kakak punya narkoba. Frase tangkapan saya ini tentu saja bukan kata-kata kosong. Saudara Han, aku mengandalkanmu untuk menjaga punggungku. Jangan biarkan musuh datang dari belakang dan meledakkan krisanku satu. Wang Yuan membuka kedua matanya lebar-lebar, saudara memiliki narkoba, kata-katamu sangat beradab. Aduh, aduh. Lin Xin berdiri, meregangkan tubuhnya, aku pergi untuk membasuh wajahku yang tampan. Ai, setiap kali saya harus pergi mencari seseorang untuk disembah, saya hanya perlu melihat ke cermin. Oh, benar-benar tak tahu malu. Wang Yuan merasa sangat terhibur dengan kata-katanya. Tempat tinggal sangat umum dibangun, ada 10 tempat tidur dan lemari yang sangat sederhana di sampingnya masing-masing. Tanpa ragu, laki-laki harus pergi ke satu sisi, dan perempuan ke sisi lain. Meskipun Wang Yuan dan Chen Yinger tidak puas berbagi kamar, mereka harus menanggungnya dengan tenang karena itu hanya akan berlangsung selama 3 bulan. Sambil merapikan tempat tidur mereka sendiri, semua orang melihat pemandangan yang mencengangkan. Keir meletakkan tongkat bambu di celah kecil di samping tempat tidur dan mendorong tempat tidurnya ke sisi tempat tidur Long Hao Shen. Meskipun dia buta, kedua tempat tidur itu disatukan dengan rapi. Melakukan itu, tepat di depan begitu banyak orang. Itu terlalu kurang ajar. Apalagi yang lain, meskipun Long Hao Shen sangat mencintai Keir, dia masih merasa malu dalam situasi seperti itu dan tersipu, tidak tahu bagaimana dia harus bertindak di saat-saat seperti ini. Sima Xian memandang Han Yu di sisi lain dan berkata dengan suara rendah, tidak mungkin. Jangan bilang kapten dan wakil kapten akan melakukannya di depan umum malam ini. Keir menyentuh tempat tidur yang telah dia gabungkan, dan setelah berpikir dalam-dalam untuk waktu yang singkat, melanjutkan untuk pergi ke tempat tidur lain. Dengan ayunan tongkat bambunya, kilatan tajam bersinar dan tempat tidur kayu langsung berubah menjadi beberapa papan kayu. Dengan sapuan tongkatnya, papan kayu ini menyatu dengan tempat tidurnya sendiri. Sekali lagi, kecepatan Keir mengejutkan semua orang. Yang bisa mereka lihat hanyalah kilatan dan bayangan sebelum papan kayu secara mengejutkan jatuh di sisi tempat tidur mereka, melingkari dua tempat tidur mereka yang digabung menjadi satu. Meskipun lantai tempat tinggal tidak terlalu keras, untuk menghasilkan papan berukuran panjang 2 meter dan 2/3 meter darinya sungguh mencengangkan. Selanjutnya, itu dipotong sangat rapi seperti sebuah karya seni yang berasal dari keahlian murni. Baginya untuk mencapai prestasi seperti itu tanpa menggunakan matanya, seberapa hebat persepsinya. Tempat tidur di sebelah tempat tidur yang dihancurkan Keir sekarang dibawa olehnya. Setelah mengerti apa yang dia rencanakan untuk dilakukan, Long Hao Shen berkata dengan tergesa-gesa, biarkan aku membantumu. Keir menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa menangani ini sendiri.